Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran proyek kipas kali ini, kita akan belajar mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin pernah kalian saksikan baik itu di media sosial atau di kehidupan nyata. Atau mungkin ada yang pernah mengalaminya. Untuk mengetahui peristiwa apakah itu, mari kita saksikan video berikut ini. Kebakaran kembali melanda permukiman di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 2 ruko dan 6 sepeda motor ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Ya Allah. Ya Allah ya. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan 2 ruko di Mamuju, Sulawesi Barat. Kebakaran yang terjadi di pemukiman pada penduduk ini membuat panik warga yang berada di sekitar lokasi. 3 unit armada pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan lantaran arus listrik masih menyala di dalam ruko tersebut. Api baru bisa dikendalikan setelah 2 jam lamanya. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain menghanguskan 2 bangunan ruko, sebanyak 6 sepeda motor dan beberapa barang berharga lainnya, pemilik ruko juga ikut ludes terbakar. Yang terbakar itu ada 2 tempat. Yang pertama 1 salon dan yang kedua ada motor. Yang salon atas nama Gunawan dan yang siapa? Satunya lagi Pak Abdul Rahman. Diduga penyebabnya itu arus listrik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Demikianlah video mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Dari video yang ditampilkan, ada yang tahu penyebab dari kebakaran tersebut? Ya, tepat sekali. Jadi penyebab dari kebakaran tersebut yaitu karena adanya korsleting listrik atau arus pendek. Apa penyebab terjadinya korsleting listrik? Faktor apa yang memicu terbentuknya api dalam peristiwa kebakaran? Bagaimana respon tubuh ketika seseorang mengalami bencana kebakaran? Dan upaya apa yang harus dilakukan agar risiko bencana kebakaran dapat dikurangi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita saksikan penjelasan mengenai materi mitigasi bencana kebakaran berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami dan membuat teks informasi tentang mitigasi bencana kebakaran, mampu mendeskripsikan kejadian dan fenomena bencana kebakaran, mampu melaporkan percobaan atau peristiwa atau pengamatan bencana kebakaran, mampu menyajikan dan mengevaluasi data, mampu memberikan penjelasan dan menyajikan opini sesuai dengan lingkup bidang keahliannya, mampu memahami teks multimedia. Sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai mitigasi bencana kebakaran, ada yang pernah mendengar istilah mitigasi? Ya, mitigasi bisa dikatakan sebagai upaya pencegahan atau kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Mitigasi yang dilakukan pada setiap bencana berbeda-beda. Misalnya, mitigasi yang dilakukan pada bencana kebakaran berbeda dengan mitigasi yang dilakukan pada bencana gempa bumi. Sedangkan mitigasi bencana kebakaran merupakan pemahaman dan penerapan berbagai upaya, usaha, dan cara penyelamatan paling efektif ketika terjadi bencana kebakaran, disertai cara pencegahan, solusi akumulasi kerugian dan penyebabnya, baik kebakaran di pemukiman maupun kebakaran hutan. Adapun tujuan dilakukannya mitigasi bencana yaitu 1. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Kedua, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Berikut merupakan berita bencana kebakaran yang baru-baru ini terjadi di depan SPBU Simbuang Mamuju. Kebakaran ini merupakan kebakaran besar yang terjadi di area kios warga tepat depan SPBU Simbuang Mamuju. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik, mengingat api terus membesar sebelum pemadam kebakaran tiba. Api kemudian membakar kios-kios milik warga yang mayoritas terbuat dari material kayu. Api cepat menjalar mengingat banyak warga menjual bensin eceran dan tabung gas LPG. Sedangkan penyebab kebakaran tersebut belum diketahui secara pasti. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, terlihat bahwa penyebab dominan kebakaran di pemukiman padat adalah listrik. Hal ini disebabkan karena pada pemukiman padat, listrik merupakan salah satu sumber energi yang dominan digunakan oleh masyarakat setempat. Lain halnya di Kota Bandung, penyebab kebakaran yang paling dominan tidak berasal dari kompor, lampu, listrik, ataupun rokok, tetapi dari penyebab lainnya. Berdasarkan hasil rekap korban kebakaran di Kota Bandung pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa hampir setiap tahun peristiwa kebakaran ini merenggut nyawa dan menimbulkan korban luka-luka. Jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, peristiwa kebakaran ini terutama yang disebabkan oleh adanya korsleting listrik itu terkait dengan materi kelistrikan dan perpindahan kalor. Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial sains. Saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal utama mengenai listrik, khususnya hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Teori ini menjelaskan hubungan antara tegangan listrik atau voltasi, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sebelum lanjut dengan teori hukum Ohm, mari terlebih dahulu kita pelajari apa yang dimaksud dengan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Yang pertama, tegangan. Tegangan disebut juga sebagai voltase, yang adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt, simbolnya huruf V besar. Besaran ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik yang menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Kuat arus listrik memiliki satuan ampere dengan simbol huruf A besar. Yang ketiga adalah hambatan listrik, atau sering disebut dengan istilah resistor.
Hambatan listrik berarti tahanan atau penghambat. Merupakan suatu komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap perpindahan elektron atau muatan negatif saat mengalir pada rangkaian listrik. Resistor merupakan salah satu komponen terpenting pada sebuah rangkaian elektronik. Karena pada setiap konduktor atau penghantar listrik pasti memiliki hambatan listrik di dalamnya. Hambatan atau resistor disingkat dengan huruf R besar, dengan satuan ohm, yang simbol satuannya adalah huruf Yunani yaitu huruf omega. Dan satuan ohm ini berasal dari nama pencetus hukum ohm. Agar lebih memahami dengan baik tentang cara kerja tegangan, kuat arus listrik dan hambatan, mari kita perhatikan perbandingan skema berikut. Prinsip kerja dari tegangan, arus listrik dan hambatan dapat kita analogikan atau kita misalkan rangkaian listrik sebagai pompa beserta aliran air dalam suatu pipa yang berupa siklus. Pompa air bekerja karena adanya perbedaan tekanan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, sama seperti prinsip kerja dari baterai yang bekerja karena adanya perbedaan potensial antara kedua kutubnya, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Beda potensial ini menyatakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada dua kutub sebagai sumber dari daya listrik. Berikutnya, perbedaan tekanan pada air membuat air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Pada rangkaian listrik, hal tersebut serupa dengan adanya perbedaan potensial sumber daya yang menyebabkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, bagaimana dengan prinsip kerja resistor? Pada siklus pompa air, salah satu penghambat aliran air bisa berupa penyempitan rongga pipa. Jadi ketika air mengalir dan melewati rongga pipa yang diperkecil, maka aliran airnya akan masuk lebih sedikit, sama halnya dengan pada hambatan pada rangkaian listrik. Ketika arus listrik mengalir dan melewati sebuah hambatan, maka banyaknya arus listrik akan berkurang karena hambatan bersifat sebagai penghambat atau penahan arus listrik. Itulah cara kerja atau prinsip kerja dari tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik. Sekarang mari kita perhatikan penjelasan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm mempelajari tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan atau beda potensial listrik, dan hambatan listrik. Melalui eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm, disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada kawat penghantar atau konduktor sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Sehingga dapat kita tuliskan secara matematis, arus listrik sebanding dengan tegangan listrik, atau I sebanding dengan P. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar ternyata tidak hanya bergantung pada tegangannya, tetapi juga bergantung pada hambatan listrik yang dimiliki kawat terhadap aliran elektron. Kuat arus listrik ternyata berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis dapat kita tulis I sebanding dengan 1/R, atau ini berarti bahwa I berbanding terbalik dengan R. Artinya, makin besar hambatan pada suatu rangkaian, akan makin kecil arus yang melewati rangkaian tersebut. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Untuk lebih jelasnya, arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik atau beda potensial, artinya semakin besar arus listrik, maka semakin besar juga tegangan listriknya. Sedangkan jika arus listrik semakin kecil, maka semakin kecil pula tegangan atau beda potensialnya. Berbeda antara hubungan kuat arus listrik dengan hambatannya. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya, yang artinya jika arus listrik semakin besar, maka tentunya hambatannya semakin kecil, atau yang menghambat arus listrik itu semakin kecil.
Sedangkan jika hambatannya kita perbesar, maka arus listrik akan mengalir semakin kecil. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm dan dapat kita tuliskan secara matematis seperti berikut. I sama dengan V per R, atau arus listrik sebanding dengan tegangan listrik namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan persamaan ini, kita dapat ubah ke dalam dua persamaan lainnya. I sama dengan V per R dapat kita ubah ke dalam persamaan V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I. Agar kita mudah menghafal atau memahami dari persamaan hukum Ohm ini, kita dapat tuliskan persamaan ini ke dalam sebuah segitiga. V pada puncaknya, I dan R ada pada bagian bawahnya. Jika V yang ingin kita cari, kita tinggal menutup bagian V, dan yang tersisa adalah I dan R, yang berarti I kali R. Dan jika kita ingin mencari besarnya kuat arus, kita tinggal menutup bagian I-nya, maka persamaan kuat arus adalah V per R. Mudah bukan? Sekarang mari kita perhatikan contoh soal dari hukum Ohm. Suatu rangkaian listrik sederhana dengan konduktor berupa kawat memiliki hambatan sebesar 8 ohm. Jika kita memasang sumber daya listrik berupa baterai dengan beda potensial atau tegangan 16 volt, berapakah kuat arus yang mengalir di sepanjang kawat tersebut? Perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui besarnya tegangan adalah 16 volt dan besarnya hambatan adalah 8 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir? Jawabannya I sama dengan V per R. V adalah 16 volt dan R adalah 8 ohm. 16 dibagi 8, maka kita peroleh besarnya kuat arus yang mengalir sepanjang penghantar adalah 2 ampere. Itulah penjelasan tentang hukum Ohm. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua yang sementara belajar dari rumah. Terima kasih. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan atau beban, di mana korsleting atau hubungan singkat ini terjadi karena terhubungnya kutub positif dengan kutub negatif tanpa adanya hambatan atau beban, atau bisa dikatakan bahwa hambatan atau beban ini mendekati nol, sehingga diperoleh energi yang sangat besar. Hal tersebut akan menimbulkan panas yang sangat besar yang dapat membakar isolasi kabel. Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Serodi Kreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang pengertian konsleting ya. Sering kita mendengar di media massa terjadi kebakaran disebabkan oleh konsleting. Tapi sebenarnya konsleting itu seperti apa? Di beberapa menit ke depan kita akan coba bahas apa sebenarnya konsleting itu. Baik, jangan kemana-mana, mari kita saksikan video ini. Ayo kita kemon. Ya, baik, selanjutnya kita akan melihat istilah seputar hubung singkat arus listrik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, istilah dalam bahasa Inggris adalah short circuit ya, atau yang biasa kita kenal dengan arus pendek. Ya, selanjutnya istilah dalam bahasa Belanda itu adalah korsleting. Karena itu muncul istilah korsleting, korslet atau konslet ya, seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi semua istilah ini adalah maksudnya sama kawan-kawan ya. Baik arus hubung singkat, konsleting, short circuit, arus pendek, itu adalah sama. Selanjutnya kita akan melihat pengertian hubung singkat. Ya, secara teknis, hubung singkat adalah gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan di mana ada dua buah penghantar yang memiliki beda potensial terhubung dengan kondisi hambatan listrik yang rendah ya, sehingga timbul arus listrik yang sangat besar. Dalam kondisi arus hubung singkat ini, arus akan mengalir sangat besar. Ya, seperti ilustrasi di gambar berikut. Ya, di sini adalah titik gangguan ya, di mana kabel positif dan negatif terhubung secara langsung. Sehingga dalam kondisi seperti ini, nanti di sisi beban tidak akan mengalir arus listrik ya, atau beban akan padam. Ya, sementara di jalur sini akan mengalir arus
dari potensial positif kemudian mengalir ke potensial negatif. Selanjutnya kita akan melihat sifat arus listrik. Ya, jika sumber listrik dihubungkan dengan beban listrik dalam rangkaian tertutup, maka akan timbul arus listrik yang mengalir sepanjang rangkaian tersebut. Ya, seperti ini kita lihat kawan-kawan. Di rangkaian ini, saklar dalam kondisi terbuka. Itu artinya tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Ya, selanjutnya saklar kita on kan. Ya, seperti ini kita lihat arus akan mengalir sepanjang rangkaian ini. Jadi dari polaritas positif kemudian menuju beban dan kembali ke polaritas negatif. Ya, untuk menganalisa gangguan arus hubung singkat ini kita menggunakan persamaan hukum Ohm, ya, di mana hukum Ohm ini berbicara tentang hubungan antara tegangan, arus listrik, dan resistansi. Ya, selanjutnya kita buatkan dalam bentuk segitiga Pascal, di mana kita akan menghitung arus. Ya, persamaannya adalah V per R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistansi. Ya, di sini kita misalkan tegangan sumber adalah sebesar 220 volt, ya, kemudian dihubungkan dengan beban listrik yang memiliki hambatan sebesar 2200 ohm. Jadi lampu di sini memiliki nilai resistansi sebesar 2200 ohm dalam contoh ini, kawan-kawan. Maka besar arus listrik dalam rangkaian ini adalah sebesar 0,1 ampere. Ya, selanjutnya bagaimana hubung singkat bisa terjadi? Di sini kita lihat bahwa hubung singkat itu terjadi ketika ada dua buah penghantar yang memiliki beda potensial terhubung secara langsung, ya, dengan kondisi hambatan listrik yang rendah. Nah, seperti di gambar ini kita ilustrasikan, garis yang berwarna hitam ini adalah titik gangguan di mana hubung singkat terjadi. Nah, dalam kondisi ini nilai resistansi sangat kecil sekali, kawan-kawan, ya. Di sini kita akan melihat arus akan mengalir dari polaritas positif kemudian ke titik yang terhubung singkat ini, ya, kemudian kembali ke negatif. Ya, di sini kita lihat lampu akan padam, sementara arus tidak akan mengalir ke lampu atau ke beban. Ya, selanjutnya kita akan coba hitung arus gangguan ketika terjadi hubung singkat atau konsleting, ya. Di sini kita asumsikan nilai resistansi adalah sebesar 0,01 ohm, ya. Ya, kita akan lihat arus yang mengalir ketika terjadi gangguan hubung singkat adalah besar sekali, ya, kawan-kawan, yaitu sebesar 22.000 ampere, ya. Jadi ini adalah arus yang sangat besar, ya, yang mengalir di sepanjang penghantar ini, kawan-kawan. Dan ini akan sangat berbahaya sekali karena arus yang besar ini akan melebihi kemampuan hantar arus dari penghantar, ya. Ya, kemudian isolasi dari penghantar ini bisa terbakar dan ini merupakan salah satu pemicu kebakaran, ya, yang seperti sering kita dengar di media massa. Ya, baik kawan-kawan, jadi sebenarnya gangguan hubung singkat ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Di antaranya adalah kualitas dari kabel atau penghantar yang buruk sehingga isolasinya mudah panas dan akhirnya terbakar. Adapun penyebab yang lain bisa disebabkan oleh binatang, ya, seperti hewan pengerat seperti tikus. Jadi ketika kabel ini luka dan akhirnya tersentuh antara polaritas positif dan negatif. Atau juga bisa terjadi gangguan hubung singkat ini ketika terminal sambungan tidak baik, maka lambat laun akan terjadi panas di titik sambungan dan akhirnya bisa bersentuhan antara polaritas positif dan negatif. Ya, baik kawan-kawan, demikian video sederhana ini. Semoga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan konsleting atau arus hubung singkat. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kreasi berikutnya hanya di channel Seru di Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kebakaran ini juga terkait dengan proses kimia, yaitu lebih tepatnya proses pembakaran, di mana dalam proses pembakaran ini terjadi jika unsur-unsur bahan bakar teroksidasi. Teroksidasi artinya di sini terjadi penggabungan suatu zat dengan oksigen yang menghasilkan panas sehingga akan disebut sebagai proses oksidasi eksotermis, di mana proses pembakaran ini digambarkan dalam bentuk sederhana yang disebut segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen.
Api. Merah, panas, dan berbahaya. Itulah stigma negatif masyarakat terhadap api. Pada dasarnya, api tidak selalu berbahaya. Ada api yang dikehendaki dan ada api yang tidak dikehendaki. Menyalakan korek api untuk membakar rokok, membuat api unggun, hingga memasak di atas kompor, itu semua adalah kegiatan menggunakan api atas dasar diinginkan atau dikehendaki. Sedangkan api yang tidak dikehendaki merupakan api yang tidak terkontrol, tidak terkendali, dan yang pasti tidak dikehendaki. Contohnya adalah kebakaran. Kebakaran sendiri merupakan api yang tidak terkendali sehingga berpotensi menyebabkan kerugian. Di dalam dunia kehutanan, bukan saja materi atau secara ekonomi kerugian itu dialami, tetapi lebih kepada menurunnya biodiversity sampai ancaman hilangnya berbagai macam spesies baik flora maupun fauna. Dan tidak kalah pentingnya adalah asap yang ditimbulkan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Tetapi jangan salah, yang awalnya adalah api yang diinginkan bisa menjadi api yang tidak diinginkan, seperti contoh api pada rokok yang dibuang sembarangan dengan kondisi api yang masih menyala dapat memicu terjadinya kebakaran. Oke, mengapa bisa terjadi api hingga mencapai level kebakaran? Dasarnya adalah segitiga api. Segitiga api merupakan bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Ada 3 faktor dalam segitiga api, yaitu sumber panas, bahan bakar, dan oksigen. Yang pertama, sumber panas. Sumber panas bisa dikarenakan alam seperti sinar matahari sebagai sumber panas utama, kemudian gunung meletus dan kilat ataupun petir. Sumber panas bisa juga datangnya dari kegiatan manusia, baik dengan sengaja seperti pembukaan lahan maupun tidak disengaja. Contoh, berkemah menyalakan api unggun dan lupa memadamkan. Faktor yang kedua adalah bahan bakar. Di hutan, bahan bakar sangat melimpah. Bahan bakar hutan adalah setiap tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang akan terbakar bila ada sumber api. Dengan kata lain, bahan bakar hutan adalah hutan itu sendiri. Dan vegetasi lain yang terdapat di dalam kawasan hutan, misalnya semak dan padang alang-alang. Bahan bakar hutan tersebar merata, baik di dalam tanah seperti gambut, di permukaan tanah seperti rerumputan dan alang-alang, hingga di atas permukaan tanah seperti tajuk pohon. Masuk faktor yang ketiga, yaitu oksigen. Bukan udara ataupun angin. Udara ataupun angin merupakan media penghantar oksigen. Oksigen mempunyai sifat oksidator dan dapat memperbesar kebakaran. Dengan kadar oksigen 16% saja, dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Dengan mengenali faktor-faktor pada segitiga api, merupakan upaya awal dalam kegiatan pencegahan sedini mungkin yang dapat dilakukan, dan juga kegiatan pengendalian. Dan pada dasarnya, api akan padam jika salah satu faktor pada segitiga api tersebut dihilangkan atau habis. Sehingga dalam mengendalikan kebakaran, kita harus memutus salah satu faktor yang ada. Sebagai contoh, yang pertama, menyingkirkan bahan bakar yang tersisa. Yang kedua, membuat sekat bakar atau ilaran api. Yang ketiga, menyekap api untuk mengurangi kadar oksigen.
Dan yang terakhir, yang pastinya adalah mengalirkan air langsung ke titik api. Terima kasih. Jaga hutan kita dari ancaman kebakaran dengan mengutamakan pencegahan. Jika dikaitkan dengan biologi, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran akan mengalami kondisi panik hingga stres, di mana kondisi panik dan stres ini merupakan alarm bagi tubuh untuk menghasilkan hormon adrenalin dan hormon kortisol. Hormon adrenalin ini yang akan meningkatkan detak jantung, sementara hormon kortisol yang juga disebut sebagai hormon stres akan meningkatkan gula dalam aliran darah sehingga otak akan bekerja lebih efektif. Untuk lebih memahami bagaimana respon tubuh atau kerja tubuh pada saat kondisi stres atau panik, silahkan saksikan video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara kerja kelenjar adrenal dalam menghasilkan hormon untuk menanggapi rangsangan yang berupa stres. Baik, rangsangan yang berupa stres di sini adalah yang dimaksud adalah berupa rasa senang berlebih ataupun takut berlebih, sedih, cemas, itu ya rangsangan stres yang dimaksud. Nah, jadi ketika ada rangsangan stres ini, maka rangsangan stres tersebut akan dikirim ke kelenjar adrenal melalui dua jalan, yaitu dengan jalan sinyal saraf dan jalan sinyal hormon. Nah, kita bahas yang pertama dulu adalah sinyal saraf. Ada rangsangan stres masuk, kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan ke sistem saraf pusat bagian tulang belakang, ya. Nah, kemudian dari tulang belakang ini melalui sistem saraf otonom, sinyal tersebut akan dikirimkan ke kelenjar adrenal, tepatnya di bagian medula, bagian tengah, ya. Nah, di mana kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal itu berada tepat di atas organ ginjal. Ginjal kita ada dua, jadi kelenjar adrenalnya juga ada dua. Nah, setelah sinyal sampai di bagian medula adrenal, maka medula adrenal ini akan menghasilkan hormon. Ada dua hormon yang dihasilkan, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin ini juga kita kenal dengan istilah adrenal, ya, adrenalin, dan norepinefrin ini adalah noradrenalin. Ya. Bagaimana cara kedua hormon ini bekerja? Kedua hormon ini bekerja yaitu dengan cara meningkatkan jumlah energi kimia yang tersedia untuk digunakan secara cepat. Ya, jadi dia akan memastikan tersedianya energi kimia di dalam tubuh kita, ya, agar dapat digunakan secara cepat. Cara-cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kedua hormon ini, ya, akan meningkatkan laju pemecahan glikogen di hati dan otot rangka. Seperti yang kita tahu, apabila tubuh kita memiliki kelebihan glukosa, maka glukosa tersebut akan diubah dalam bentuk glikogen dan ditimbun di hati dan di otot, ya, akan ditimbun di hati serta di otot. Nah, kedua hormon ini akan meningkatkan laju pemecahan, ya, glikogen di hati dan di otot tersebut, ya, dibongkar. Kemudian yang kedua, hormon ini juga akan merangsang pelepasan asam-asam lemak dari sel-sel lemak untuk digunakan sebagai bahan bakar metabolisme. Jadi sel-sel lemak akan dibongkar menjadi senyawa lemak dan digunakan sebagai bahan energi. Selain itu, kedua hormon ini juga memiliki efek besar pada sistem kardiovaskuler dan respirasi, ya. Pada sistem kardiovaskuler, hormon ini akan meningkatkan detak dan volume pemompaan darah ke jantung, ya. Selain itu, pada sistem respirasi, dia akan menyebabkan pelebaran bronkeolus pada paru-paru sehingga meningkatkan laju pengantaran oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini, ya.
ini increase blood pressure, increase beating rate. Nah, itu yang dimaksud. Selain itu juga hormon ini juga akan membuat mengubah aliran darah dan menyebabkan penyempitan beberapa pembuluh darah dan pelebaran beberapa pembuluh darah. Ada beberapa organ yang mengalami penyempitan pembuluh darah, yaitu kulit, organ pencernaan, ginjal. Nah, itu adalah organ-organ yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Sementara jantung, otot rangka itu organ-organ mengalami pelebaran pembuluh darah akibat dari kerja kedua hormon ini. Kenapa jantung, otot, dan otot rangka mengalami pelebaran pembuluh darah? Agar suplai darah ke organ ini meningkat, karena organ-organ inilah yang akan bekerja untuk menanggapi rangsangan stres yang ada. Ya, itu adalah jalan kerja melalui sinyal saraf. Baik, yang kedua itu adalah cara kerja kelenjar adrenal melalui jalan sinyal hormon. Jadi, ketika ada rangsangan stres yang masuk, maka hipotalamus akan melepaskan hormon, yang hormon tersebut akan merangsang kelenjar pituitari bagian anterior untuk menghasilkan hormon ACTH, adenocorticotropic hormone. Nah, setelah ACTH ini dihasilkan, masuk ke pembuluh darah, terus sampai ke kelenjar adrenal di bagian korteks, maka kelenjar ini akan menghasilkan hormon-hormon steroid atau kortikosteroid yang ada dua macam, yaitu mineralokortikoid dan glukokortikoid. Nah, kedua hormon ini bagaimana cara bekerjanya? Yang pertama, glukokortikoid. Glukokortikoid atau kita kenal juga dengan hormon kortisol ya. Dia akan bekerja yang pertama membantu metabolisme glukosa. Caranya adalah dengan cara memperbesar pengangkutan bahan-bahan untuk membentuk glukagon. Nah, apa hubungan glukagon dengan ini semua? Jadi glukagon itu adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas ya. Kelenjar pankreas itu akan menghasilkan hormon glukagon namanya ya. Ini glukagon. Nah, hormon glukagon ini adalah hormon yang akan merubah nih glikogen menjadi glukosa. Ya, jadi glikogen tadi yang akan dibongkar oleh epinefrin dan norepinefrin. Nah, yang dapat mengubahnya menjadi glukosa itu adalah hormon glukagon. Hormon glukagon ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, agar proses pembentukan hormon glukagon ini berjalan cepat, maka glukokortikoids membantu tersedianya bahan-bahan untuk pembentukan hormon glukagon ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hormon ini juga mendorong sintesis dari sumber-sumber non-karbohidrat, contohnya protein, ya, lemak, ya, ini lemak, ya. Jadi akan disuplai, ya, agar bisa digunakan untuk menjadi sumber energi. Ya, misal contoh protein ini bisa diambil dari protein-protein otot, dibongkar gitu. Itu adalah cara kerja hormon glukokortikoids. Nah, hormon ini juga ternyata memiliki efek pada sistem imunitas kita. Jadi, apabila kadarnya di atas normal, maka hormon ini akan menekan beberapa komponen dalam sistem imunitas kita. Salah satunya adalah menekan efek anti peradangan. Itu adalah hormon glukokortikoid. Kemudian hormon mineralokortikoid. Ini contohnya adalah hormon aldosteron. Fungsinya adalah untuk metabolisme mineral, yaitu dengan cara mempertahankan keseimbangan kadar air dan garam di dalam tubuh kita melalui sistem urinaria. Ya, itu adalah cara kerja kelenjar adrenal yang melalui sinyal hormon. Terima kasih, semoga mudah dipahami.
Adapun cara penanggulangan bencana kebakaran terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana. Kedua, upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana. Dan yang ketiga, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kejadian bencana. Setelah kalian menyaksikan penjelasan mengenai mitigasi bencana kebakaran beserta kaitannya dengan berbagai bidang ilmu, silakan mengerjakan tugas berikut ini. Demikianlah materi mengenai mitigasi bencana kebakaran. Sekian dan terima kasih.